Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 1 akan membahas mengenai teori semiotika strukturalis Ferdinand de Saussure, signified, dan lange parole. Pertama, kita mulai dari biografi Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure adalah seorang tokoh linguistik dan bapak semiotika modern. De Saussure lahir di Jenewa tanggal 26 November 1857 dan meninggal pada tanggal 22 Februari 1913 di umur 55 tahun. Pada tahun 1870, De Saussure masuk Institut Martin di Paris. Pada tahun 1874, ia mulai belajar fisika dan kimia di Universitas Jenewa sesuai tradisi keluarganya. Namun, ia kurang tertarik dengan pelajaran tersebut hingga 18 bulan kemudian ia mulai belajar bahasa Sanskerta di Berlin. Saussure semakin tertarik pada studi bahasa, maka studi ini berlanjut dari tahun 1876 sampai 1878 ia belajar bahasa di Leipzig, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1878 sampai dengan 1879 di Berlin. Karir De Saussure dimulai pada tahun 1881, di mana ia menjadi dosen di salah satu universitas di Paris. Kemudian setelah lama di Paris, ia kembali lagi ke negaranya. Setelah sampai di negaranya, pada tahun 1891 sampai 1907, De Saussure mengampu mata kuliah Tata Bahasa Sanskerta di Universitas Jenewa, Swiss. Selain itu, De Saussure juga mengampu mata kuliah Linguistik Umum di universitas yang sama pada tahun 1906 sampai tahun 1911. Karya De Saussure yang paling fenomenal berjudul Cours de Linguistique Générale, di mana buku ini sudah diterjemah ke dalam berbagai bahasa, termasuk salah satunya adalah bahasa Indonesia. Buku ini terbit pertama kali pada tahun 1916, 3 tahun setelah kematiannya, yang diterbitkan oleh 2 orang muridnya, yakni Charles Bailey dan Albert Sihai, berdasarkan catatan-catatan dan kumpulan makalah para mahasiswa saat beliau mengajar linguistik di Universitas Jenewa, Swiss. Teori semiotika De Saussure terdiri dari 4, yakni 1. Signified, 2. Lange parole, 3. Sintagmatik paradigmatik, dan yang terakhir keempat sinkronik diakronik. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan teori De Saussure yang pertama, yakni signified dan signified. Signified penanda, signified pertanda. Signifier atau penanda adalah bentuk-bentuk medium yang diambil oleh suatu tanda seperti sebuah bunyi, gambar, kata, atau coretan yang dapat diserap oleh indera dan pemikiran. Sedangkan signified atau pertanda adalah makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung di baliknya. Secara sederhana begini, signifier atau penanda itu adalah bentuk, gambar, benda, atau bunyi yang kita simbolkan dari makna atau arti yang ingin kita ungkapkan. Nah, sedangkan signified atau pertanda ini adalah makna atau arti dari benda, gambar, kata, atau bentuk yang kita simbolkan tadi. Semisal janur di Indonesia, janur biasanya diletakkan di pagar rumah saat ada acara pernikahan. Nah, janur di sana menjadi penanda atau signified,
Dan pertandanya atau makna dari janur yang ditaruh di depan rumah itu adalah pernikahan. Contoh lainnya yakni singa. Singa sering digambarkan sebagai sosok pemimpin yang berani dan bijaksana. Nah, di sini singa menjadi penanda atau signifier. Makna dari singa yakni keberanian menjadi signified, pertanda atau makna dari singa itu sendiri. Teori semiotika de Saussure yang kedua yakni Lange dan Parol. Lange adalah sistem bahasa yang digunakan secara kolektif dan telah disepakati bersama oleh pengguna bahasa sebagai alat komunikasi. Sedangkan Parol adalah praktek berbahasa dalam bentuk ujaran individu dalam masyarakat. Singkatnya begini, kalau Lange itu sistem atau aturan dalam berbahasa, sedangkan parol adalah praktek atau ujarannya dalam berkomunikasi sehari-hari. Contohnya dalam bahasa Indonesia, sistem atau aturan dalam berbahasa Indonesia itu disebut Lange, semisal SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, SPOK ini, sistem bahasa atau aturan berbahasa Indonesianya ini disebut Lange, sedangkan ujarannya atau prakteknya dalam sehari-hari itu disebut parol. Sama seperti bahasa Inggris, grammar. Grammar kan merupakan aturan dalam berbahasa Inggris. Nah, grammar dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai Lange, sedangkan prakteknya, pengujarannya dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan parol. Demikian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.